demen bes ngomentari sebelah misalnya seng cingkrang lah, sengkai lah, boten tertarik kula. Sudahlah jenengan-jenengan seng santri, tampilkan bahwa jenengan adalah solusi. Beres nih. Mereka semua yang ikut teman-teman sebelah itu karena merasa ngaji itu yang pantas ke sana. Nah pertanyaannya, jenengan di mana kok sampai jenengan tidak dianggap pantas untuk diikuti? Sudahlah, tidak usah ngomentari sana. Mereka semuanya itu pengen ngaji. Teman-teman itu pengen ngaji. Permasalahannya kok bukan jenengan yang jadi kiainya. Sampai niku piye ceritanya? Jadi ora usah datang ngomentari sebelah begini. Ora, ngoco. Oh. Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu wa zinu anfusakum qabla an tuzanu. Sudahlah, kok sampai mereka ngaji ke sebelah, kok enggak ke jenengan? Sing jenengan nyoto-nyoto santri-santri para masyayikh, nyoto-nyoto putra-putra Simbah Jazuli, kok ora iso? Dadi kiai ini wong-wong kuwi lho, bayangno ta. Ya, beliau adalah Gus Kausar dari Pondok Pesantren Al-Falah, Ploso, Kediri, Jawa Timur. Perkataan beliau ini patut untuk dijadikan renungan bagi siapa saja yang berusaha membendung dakwah yang diberikan julukan Wahabi ini. Jadi tidak perlu banyak komentar sebenarnya untuk mengatakan mereka ini Wahabi, cingkrang, kemudian statement-statement negatif yang lainnya. Ya, cukup dengan koreksi diri Anda. Cukup hanya dengan koreksi diri Anda. Sebagai contoh, ketika azan berkumandang, ya, harusnya Anda, terlebih seorang ustadz, kiai, atau yang semisal, seharusnya Anda bergegas, ya, atau berusaha datang lebih awal. Berikan contoh agar masyarakat ini benar-benar memperhatikan syariat sholat ini. Ini perkara berat yang tidak boleh diremehkan, ya. Tapi pada kenyataan, ya, realitanya ini justru banyak, ya, orang-orang atau mungkin yang diberikan sebutan kiai, ustadz dan lain sebagainya, masih banyak yang ketika azan dikumandangkan masih saja duduk santai sambil minum kopi, bahkan sambil merokok dan lain sebagainya. Ya, bahkan tidak mendatangi sholat berjamaah. Ya, terlepas Anda berpendapat masalah hukum sholat berjamaah, apakah wajib atau sunnah, ya, meskipun Anda berpendapat bahwasanya itu adalah perkara sunnah, bukankah lebih baik dikerjakan? Ya, bukan justru ditinggalkan karena hanya sunnah. Ya, jangan pula kemudian membuat perbandingan. Semisal masalah rokok, Anda berpendapat hukumnya makruh, tapi Anda mengerjakan dengan alasan hanya makruh, tidak sampai kepada yang haram. Bukankah makruh itu lebih baik ditinggalkan? Ya, dan yang seperti itu permisalan yang kecil, tapi bermakna yang sangat besar. Ya, renungkan, mengapa bukan Anda yang dinilai pantas untuk dijadikan guru oleh mereka? Mengapa mereka tidak menuntut ilmu kepada Anda, padahal Anda juga jelas-jelas tamatan pondok pesantren, sebagaimana ustadz-ustadz yang diberikan julukan sebagai Salafi, Wahabi. Ya, dan benar apa yang disampaikan oleh Gus Kausar. Tampilkan diri Anda bahwa diri Anda adalah solusi. Sampaikan dakwah ini dengan benar, sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah, sesuai dengan pemahaman para salafus soleh. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran, Kul hadhihi sabili ad'u ilallah ala basiratin ana wa manittaba'ani wa subhanallahi wa ma ana minal musyrikin. Katakanlah wahai Muhammad, inilah jalan, inilah agamaku. Ya, ad'u ilallah, aku menyeru kalian kepada Allah Subhanahu wa ta'ala ala basirah, di atas sesuatu yang bisa diyakini, jelas, di atas sesuatu yang jelas, ya. Jadi agama Islam ini adalah agama yang jelas tuntunannya, jelas sumber tuntunannya, jelas pedomannya, ya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajak manusia kepada Allah di atas basirah. Ya, Islam ini sudah sempurna.
dan jelas tuntunannya. Dikatakan oleh Rasulullah SAW bahwasanya perumpamaan syariat Islam ini ketika ditinggalkan oleh Rasulullah SAW dalam keadaan terang benderang, ya, malamnya seperti siang, tidak ada yang samar-samar sama sekali, semuanya jelas. Tidak ada yang tertinggal ajarannya, tidak ada yang tertinggal tuntunannya. Semuanya sudah disampaikan oleh Rasulullah SAW, dan siapapun yang berpaling dari syariat Islam ini dia pasti binasa. Ya, maka berlombalah untuk meraih amalan soleh. Sampaikan agama ini sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah di atas pemahaman para salafus soleh. Amalkan semaksimal mungkin syariatnya. Berikan contoh kepada umat, maka bisa dipastikan mereka akan datang dengan sendirinya. Mereka dengan sendirinya akan datang kepada Anda, menjadikan Anda sebagai guru, menjadikan Anda sebagai rujukan ketika mereka menemui permasalahan. Tidak perlu Anda menebarkan kebencian, menebarkan fitnah, dan sebagainya. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.